Saudara terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya. Dalam bulan November ini kita akan merenungkan hidup kita. Bagaimana menjadi berharga, bagaimana menjadi berguna, dan bagaimana menjadi bermakna. Kali ini judulnya adalah Yang Sementara Seharusnya Bahagia. Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita setiap hari, kita sering menempuh jalan-jalan yang semestinya tidak kita lakukan. Sedangkan jalan yang seharusnya kita lakukan, tidak kita lakukan karena kita terkurung pada kesempitan cinta diri atau pada keinginan-keinginan yang membuat kita sulit menjadi bahagia. Padahal hidup ini adalah sementara, dan kita semua tahu, hidup ini hanyalah sebentar, hanya sebatas nafas. Ketika Tuhan memanggil, maka semuanya akan segera selesai, apapun itu, entah harta, entah keluarga, entah martabat, dan sebagainya. Yang tertinggal hanyalah nama. Jadi, kita harus percaya bahwa pasti ada maksud Tuhan di atas semua itu yang harus kita kejar selama kehidupan ini. Mari kita baca dari firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dari surat 1 Petrus 2 ayat 9. Tuhan menginginkan kita menjadi kawanan atau sekawanan umat yang dikasihinya. Ia ingin kita menjadi orang-orang yang berharga di matanya dan berharga di mata dunia ini. Berharga di mata dunia ini tentu saja mungkin pikiran Anda adalah berkaitan dengan nama, kekuasaan, atau ketenaran. Tetapi sebetulnya itu hanyalah akibat sampingan dari apa yang sudah kita buat baik, apa yang sudah kita buat bermakna. Kalau Tuhan tadi mengatakan kita menjadi bangsa imamat yang rajani, yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Kalau menjadi kepunyaan Allah, seharusnya kita menyadari apa yang kita buat itu harus mencerminkan kehendak Allah. Sayangnya, kita tidak melakukan itu karena kesulitan-kesulitan di dalam hidup kita. Ada orang yang hari-harinya dipenuhi dengan kemurungan. Ada orang-orang yang suka sekali memelihara kemarahan. Dalam setiap omongan, dalam setiap kata-kata, kemarahan sepertinya menjadi suatu lifestyle. Atau kesedihan juga bisa menjadi gaya hidup. Selalu sedih, minta dikasihani. Selalu minta perhatian dari orang lain. Padahal seharusnya kita dipilih supaya memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Perbuatan besar yang paling besar dalam hidup setiap orang adalah bahwa Allah menyertai kita, atau bahwa Dia selalu memandang kita berharga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian, dan anak-anak yang terkasih, bagaimana kita bisa membuat hidup kita, hidup keluarga kita berharga dan berbahagia? Mari kita melihat hidup kita sendiri. Apa yang kita kejar selama ini? Apa yang kita buat selama ini untuk mengejar tujuan hidup kita itu? Kalau tujuan hidup kita menjadi kaya misalnya, maka kita akan mengejar kekayaan itu. Segala sesuatu kita kerjakan untuk menjadi kaya. Setelah kita kaya pun, ternyata karena tujuan hidup itu terus berlangsung, orang tidak akan pernah berhenti hanya sampai pada kata kaya. Bahkan orang-orang kaya pun banyak yang mengatakan dia itu orang kaya. Jadi kalau seorang yang sudah kaya, sudah terpenuhi kebutuhannya, bahkan sudah bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang tersier, misalnya kebutuhannya bisa berlibur, bisa sekolah di tempat yang terbaik, bisa makan makanan yang terbaik. Itu pasti bukan kebutuhan-kebutuhan dasar, tetapi kebutuhan-kebutuhan tersier. Kebutuhan-kebutuhan yang bahkan tidak bisa diambil atau diperoleh oleh kebanyakan orang.
Tetapi orang seperti ini biasanya akan mengatakan, dia lebih kaya dari saya. Atau bahkan menyebut orang lain itu orang kaya. Kalau ditanya apakah kamu sudah kaya? Saya sih biasa-biasa aja. Kalau kita bertanya pada orang yang dianggap kaya oleh orang kaya pertama, orang kaya yang kedua ini akan mengatakan hal yang sama. Itu dia kaya banget, dia punya tanah seluas ini, dia punya perusahaan seluas ini, dia punya aset sebanyak ini, dan masih banyak lagi. Sehingga kalau tujuan hidup kita kekayaan, itu tidak akan pernah membahagiakan kita sepenuhnya. Karena sebetulnya kekayaan itu berasal dari kata cukup. Bagaimana hidup yang sementara ini bisa kita isi dengan kebahagiaan? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus sungguh percaya bahwa hidup kita ini diatur olehnya. Hidup yang sementara ini punya keteraturan yang berasal dari penciptanya. Kita memang diajak untuk berpartisipasi, kita diajak untuk mengisi, kita diajak untuk memperbaiki, kita diajak untuk berusaha, kita diajak untuk bertumbuh dan sebagainya oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan tenaga kepada kita, Tuhan sudah memberikan kesempatan-kesempatan kepada kita. Hanya kita sering bablas menggunakannya, seolah-olah kita lupa bahwa di atas semua itu Tuhanlah yang mengatur. Pengalaman mengatakan hal yang demikian. Seberapa kuatnya, seberapa berkuasanya, seberapapun kayanya, yang kembali kepada Tuhan adalah karena Tuhan menghendakinya. Dan ketika kembali, tidak ada apapun yang dibawanya. Maka semestinya kesadaran itu ada di dalam keyakinan kita. Coba kita lihat apa yang dikatakan dalam Matius 10 ayat 30 sampai 31. Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang yang kurang percaya, "Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit." Tuhan mengatakan hal terkecil yang sering kita tidak perhatikan. Rambut di kepala kita, kita pun tidak akan pernah bisa menghitungnya. Meskipun berusaha dengan sangat, tidak akan pernah bisa. Bahkan sesuatu yang menempel pada tubuh kita pun kita tidak mampu. Tetapi Tuhan katakan, "Aku tahu menghitungnya." Artinya Tuhan mau katakan, "Aku jauh lebih berkuasa, bahkan aku jauh lebih mengenalmu di dunia ini." Seolah-olah Tuhan mau mengatakan, kalau aku lebih mengetahui, maka percayalah kepadaku. Kalau aku lebih memahami engkau, maka yakinlah bahwa engkau tidak sendirian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa orang menjadi kurang bahagia hidupnya? Mengapa justru dia mengejar sesuatu yang tidak membuat hidupnya menjadi bermakna? Karena berusaha menjadi orang yang mau menutup masa lalunya, menutup masa lalu yang sedih, menutup pengalaman masa lalu yang kurang, menutup pengalaman masa lalu yang dipenuhi dengan kepenatan, kelelahan, atau perjuangan yang ingin dihindari. Misalnya, masa kecilnya mungkin tidak diberi kecukupan. Bukan miskin sekali, tetapi karena ada sesuatu yang diinginkan, maka dia butuh untuk melengkapinya sekarang. Aku nggak mau seperti masa lalu. Atau mungkin bahkan memang pada masa kecilnya termasuk orang miskin, orang yang tidak mampu memenuhi bahkan kebutuhan dasar, harus berjuang. Sehingga di masa sekarang ketika dia mampu melakukan semuanya, ketika dia mampu mengerjakan dan mengusahakan perbaikan dalam hidupnya, seperti menambah kesejahteraan, maka yang dikejarnya adalah menutup lubang itu. Lubang kemiskinan menjadi kekayaan, dan itu yang tidak pernah selesai. Hal lain juga adalah mungkin semasa kecil tidak dianggap, tidak diperhitungkan. Tidak dianggap atau tidak diperhitungkan ini artinya adalah mungkin diabaikan, diperlakukan tidak adil, dilupakan, atau mungkin diejek, kena bully dan sebagainya.
Sehingga di masa-masa selanjutnya, di masa sesudah dewasa, sesudah bisa menetapkan langkah, dan sesudah berkuasa, maka yang dicarinya adalah nama. Sehingga pencarian nama yang tidak pernah selesai-selesai ini dipenuhi dengan perjuangan untuk membuktikan. Dan membuktikan ini sudah terbukti, tetapi masih kurang, sama halnya dengan harta tadi. Tidak pernah seolah-olah menjadi cukup. Yang lain lagi adalah dendam. Menutup dendam di masa lalu itu paling berat, karena rasa dendam, rasa sebal, rasa marah, kejengkelan tidak akan pernah selesai-selesai menggerogoti hidup kita. Berbahagialah mereka yang sudah bisa berdamai dengan dirinya sendiri, berdamai dengan orang-orang yang pernah menyakiti, berdamai dan memberi maaf, memberi ampun pada masa lalu. Dengan demikian, dia sudah memperoleh kelegaan. Untuk apa duduk di kursi yang mewah, yang berharga puluhan atau bahkan ratusan juta, tidur di atas kasur, tidur di ranjang yang bernilai jutaan rupiah, tetapi Anda memikirkan sesuatu di masa lalu ketika Anda miskin, ketika Anda marah, ketika Anda dendam, ketika Anda disakiti, itu artinya Anda tidak menikmati apa yang sudah dianugerahkan Allah sekarang. Maka kalau kita berada di tempat-tempat yang baik, rumah kita pun baik, tempat yang kita duduki baik, tempat tidur kita baik, coba direnungkan. Apakah yang saya pikirkan persis sama dengan tempat yang saat ini Tuhan izinkan saya pakai? Apakah saya sudah memikirkan hal-hal yang penuh syukur, ataukah sebetulnya saya masih orang di masa lalu? Apa yang sudah membuat kita juga sulit berbahagia? Apa yang membuat kita terus-menerus jatuh ke dalam pengalaman-pengalaman masa lalu adalah juga kecemasan di masa depan. Kecemasan di masa depan ini terus-menerus menggerogoti kita, bahkan tanpa sadar menghasilkan hormon-hormon yang menyakiti tubuh kita, sehingga kita mempunyai penyakit-penyakit yang tidak kita duga. Bukan karena seharusnya kita berpenyakit itu, tetapi karena kita terus memikirkan masa depan yang menakutkan buat kita. Kegelisahan atau kepanikan, ketakutan, kekhawatiran sudah seringkali dibahas oleh Tuhan. Seolah-olah Tuhan mau katakan, kamu tidak bisa hidup seperti itu terus. Kamu adalah ciptaanku. Kamu ini adalah hartaku di surga. Kamu harus memberitakan hal-hal yang baik dariku, bukan memberitakan kegelisahan atau kemarahan yang tidak berarti apa-apa bagi keluargamu, bagi orang-orang yang berada di sekitarmu. Efesus 2 ayat 10 mengatakan hal yang paling indah. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kekhawatiran, ketakutan kita, dan kecemasan akan masa depan sering membuat kita tidak mampu menangkap siapa diri kita sebenarnya bagi Allah. Allah yang sudah menciptakan kita, Dia ingin kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Sayangnya ada faktor lain, faktor berikutnya yang membuat kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Bahkan kita lebih senang melakukan hal-hal yang menyenangkan mereka. Siapa mereka? Itu adalah suara orang lain. Kita tidak bahagia justru karena kita mengikuti suara orang lain. Kita terus-menerus dihantui oleh suara orang. Kita tidak bisa menetapkan langkah kita sendiri. Orang-orang itu barangkali orang-orang yang terdekat, yang memaksamu untuk melakukan hal-hal yang tidak kau sukai. Yang tidak disukai oleh orang itu belum tentu hal yang tidak baik. Tetapi kalau memang hal itu tidak baik, kita harus mengikuti orang itu. Misalnya orang tua kita. Mereka melarang kita untuk melakukan ini, melarang untuk melakukan itu, atau mungkin juga menganjurkan ini dan itu. Hal itu bisa kita nilai sendiri. Apakah yang diharapkan oleh mereka itu sesuatu yang baik untuk saya dan banyak orang? Harus itu pertimbangannya, bukan mengikuti sekedar mengikuti. Kalau mengikuti mereka, maka kita tidak akan pernah menjadi bahagia.
karena sebetulnya kita berbeda individu. Ikutilah suara Tuhan. Bacalah kitab suci supaya kita bisa mendapatkan sesuatu yang baik dan bukan dari suara mereka saja. Karena Tuhan katakan tadi, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sudahkah Anda melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya? Atau kita mengikuti pikiran kita sendiri juga bisa. Mengikuti pengharapan-pengharapan dan akhirnya semua itu adalah berasal dari cinta diri kita yang berlebihan sehingga kita justru tidak bisa bahagia. Yang lain lagi yang bisa membuat orang tidak bahagia adalah bertemu dengan orang yang toksik. Zaman sekarang namanya toksik. Semua orang yang membuat hidup kita jadi terganggu. Kita bertemu, berjumpa dengan orang-orang yang toksik. Lalu kita memaksa untuk hidup bersama dengan dia karena kita tidak mempunyai teman yang lain. Seharusnya kita memperluas pertemanan kita dengan orang-orang yang membawa kebaikan, yang menyebarkan kebaikan, yang berbicara tentang kebaikan, yang melakukan kebaikan, yang ide-ide dan pemikirannya juga baik menumbuhkan. Supaya apa? Kita mempunyai inspirasi yang baik tentang hidup ini. Bersama orang-orang yang toksik, pikirannya adalah sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak pernah membawa kebaikan di dalam hidup ini. Selalu ada komplainnya atau ada keluhan-keluhannya, selalu ada gaya yang membuat sesuatu cacat, selalu ada sesuatu yang harus dinilai secara negatif. Tidak pernah ada apresiasi, tidak pernah melakukan suatu penghargaan atas hidup ini. Itu juga menyulitkan kita, sehingga kita yang semestinya melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Tuhan, yang kita pikirkan dan yang kita lakukan adalah apa yang dipikirkan orang ini karena kita dekat dengan seseorang yang berpikiran beracun, orang-orang yang berpikiran merusak hidup kita ini. Orang diperhitungkan sebagai bahagia kalau dia mampu menghadapi persoalan-persoalan hidup ini. Persoalan hidup tidak akan pernah selesai. Persoalan hidup tidak akan pernah berhenti. Dia datang dan pergi. Orang hanya harus menghadapinya. Kalau persoalan itu datang dari dirinya sendiri, misalnya karena sakit, kita tetap akan mengalaminya. Betapapun kita beriman, kita tetap akan mengalami sakit. Kapanpun, entah sakit yang kecil-kecil sampai sakit yang besar-besar. Tetapi ketika kita menghadapi persoalan-persoalan hidup itu, kita bisa menghadapinya secara berbeda. Orang yang sakit bahkan bisa jauh lebih cepat sembuh karena hatinya bahagia. Atau kalau kita dilanda persoalan hidup dari orang lain, kita juga harus menghadapinya dengan senang hati, dengan cukup bekal iman, dan menghadapinya dengan iman itu, supaya kita tidak dihantui persoalan-persoalan yang berkelebihan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di atas semua itu, kita harus berjuang untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik dan bertumbuh. Karena kalau kita malas melakukan pertumbuhan di dalam hidup kita, diajak untuk bersekutu tidak mau, diajak untuk bersama-sama berdoa tidak mau, diajak untuk berubah tidak mau, diajak untuk retret tahunan tidak mau, diajak untuk ikut rekoleksi iman tidak mau, semuanya diarahkan kepada kehidupan duniawi. Anda mengira bahwa dengan cara itu Anda akan bahagia, tetapi ketahuilah rahasia-rahasia Tuhan ada dalam pengetahuan dan usaha untuk merubah hidup menjadi lebih baik. Dan rahasia itu bisa kita temukan melalui inspirasi yang banyak bersama dengan orang lain, dan bukan hanya kita pikir-pikirkan sendiri. Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk lebih beriman. Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk menjauhi kekhawatiran dan percaya. Sebagiannya adalah usaha kita, perjuangan kita, tetapi sebagian lagi adalah iman kita kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan, karena kita tidak mungkin melakukan semua hal sendirian. Tapi ada Tuhan, ada teman-teman seiman, ada pendamping-pendamping rohani, dan semua itu bisa membuat hidup kita jadi bahagia.
yang sementara harus berbahagia, yang sementara harus bermakna, yang sementara harus berharga. Tuhan memberkati, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.